Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xiao Lingqi adalah orang yang belum pernah mengambil nyawa, dan bahkan memiliki pengalaman terbatas dalam berinteraksi dengan orang lain. Temperamennya sama lembutnya dengan daun dan bunga. Namun kata-kata yang diucapkan ini, diucapkan sebagaimana mestinya, penuh dengan rasa percaya diri dan keadilan. Puluhan ribu nyawa menderita pembantaian, namun dia tetap teguh, tidak, harus dikatakan bahwa dia secara alami percaya bahwa Yun Ce benar. Chang Yue mau tidak mau bertanya, kenapa kamu berpikir begitu? Karena Ce kecil adalah orang terbaik di dunia ini. Xiao Lingqi mengedipkan pupil matanya yang cerah yang menyerupai batu permata hitam yang mulia, dan menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat itu, Chang Yue menatap dengan tatapan terpaku. Tiba-tiba, dia segera mengerti mengapa Yun Ce telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir, dan mengapa dia menanggung amarah yang membara yang menyebabkan kehancuran klan surga terbakar setelah dia diculik. Hubungannya dengan Xiao Lingqi sudah lama melampaui kepercayaan dan ketergantungan, itu adalah kehidupan yang praktis mengintegrasikan kehidupan seseorang ke dalam kehidupan orang lain. Apalagi dengan cara Xiao Lingqi memperlakukan Yun Ce, bahkan jika dia merasa seluruh dunia berbohong padanya, dia dengan sepenuh hati akan menaruh kepercayaannya pada Yun Ce, bahkan jika seluruh dunia memperlakukannya sebagai iblis, dia akan tetap percaya bahwa dia adalah orang yang paling baik hati di dunia. Perasaan yang mendalam dan misterius, namun halus ini, menyebabkan Chang Yue dengan tulus merasa iri. Dia tahu, di dunia ini, tidak akan pernah ada seseorang yang bisa mengambil tempat Xiao Lingqi di hati Yun Ce. Chang Yue tersenyum ringan. Di bawah tatapan Xiao Lingqi, perasaan rumit kecil yang ada di hatinya menghilang tanpa jejak. Dia menatap Yun Ce, dan melihat seorang pria yang membuatnya merasa sangat bangga. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah berkembang dari seorang pemuda yang lemah, yang hidupnya terancam oleh sekte Xiao yang memburunya, menjadi seseorang yang mampu memegang teguh kekuasaan, seluruh kekaisaran angin biru. Pada saat inilah, suara apatis dan serius tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Yun Ce, karena keluhan pribadimu, kamu bahkan rela memusnahkan seluruh klan surga terbakar. Metodemu tanpa ampun, dan hatimu jahat. Baik para dewa maupun manusia marah, dan Anda pantas mendapatkan hukuman surgawi untuk memusnahkan Anda. Orang tua sepertiku akan mencari keadilan bagi surga pada hari ini, dan secara pribadi mengirimmu ke jalan menuju mata air kuning untuk membayar hutangmu, tunjukkan dirimu kepadaku. Suara ini tampaknya ditransmisikan dari seberang langit, bergema di setiap jalan, setiap sudut kota kekaisaran, dan menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi senyap. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, terkejut dengan pemandangan langit yang kosong, dan berusaha menemukan asal-usul suara itu. Suara apa itu? Apa yang dia teriakkan, sepertinya ditujukan untuk Ce kecil. Xiao Lingqi membalikkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Kata-kata yang diucapkan oleh suara itu, menyebabkan dia merasa panik. Orang ini, siapa dia? Chang Yue buru-buru meraih lengan Yun Ce, wajahnya menunjukkan kepanikan. Terlepas dari pemusnahan Yun Ce terhadap klan surga terbakar, dan mengintimidasi seluruh dunia, seseorang yang bergegas mencari hukuman padanya, kekuatannya, jelas berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Yun Ce mendengus acuh tak acuh, dan dengan sangat cepat, memastikan lokasi pemilik suara itu. Dia dengan acuh tak acuh berkata kepada Chang Yue dan Xiao Lingqi, sepertinya gangguan kecil telah tiba, beri aku waktu sebentar, aku akan segera membereskannya. Saat dia hendak bergerak, suara Jasmine terdengar di kepalanya, jangan pergi ke sana. Jika kamu melakukannya, itu berarti mencari kematian. Apa? Yun Ce membeku dalam langkahnya, alisnya berkerut.
Orang ini berada di tingkat ke-6 Kaisar Alam Mendalam. Terlebih lagi, dia telah mencapai tahap ini dalam waktu yang lama. Kekuatannya yang dalam sangat kuat dan membawa aura yang sangat tajam. Jasmine memperingatkan, saya tidak pernah menyangka bahwa di negeri ini, sebenarnya ada seseorang yang berada di tingkat menengah alam Kaisar Mendalam. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak akan dianggap sebagai lawannya. Alam Kaisar Mendalam tingkat menengah. Yunce melirik ke selatan dan wajahnya menegang. Mendengar perkataan Jasmine, Yunce langsung teringat pada satu orang. Di saat yang sama, dia juga teringat peringatan Ling Jie. Praktisi terkemuka Blue Wind Empire Ling Tiani. Di dalam Kekaisaran Angin Biru, hanya Ling Tiani yang memiliki kekuatan seperti itu. Peringatan awal Ling Jie menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, bahkan lebih parah dari apa yang dia peringatkan. Ling Tiani tidak hanya turun tangan, dia bahkan secara pribadi datang ke kota kekaisaran, dan memberi tahu semua orang bahwa dia akan mengambil nyawa Yunce. Ling Tiani, Master Villa sebelumnya dari Heavenly Sword Villa. Dia adalah legenda paling puncak di Blue Wind Empire, dikenal luas sebagai orang terkuat di negara ini. Sejak muda, dia sudah dikenal semua orang dan sangat menyukai pedang. 20 tahun lalu, dia sudah menjadi yang terkuat di negeri ini. Kekuatan dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang. Hingga saat ini, dia tidak tampil di depan umum selama 20 tahun terakhir. Namun, Blue Wind Empire terus menyebarkan legendanya dan para praktisi muda tumbuh dengan menghormatinya dari cerita yang mereka dengar. Hari ini, sosok legendaris ini muncul dengan tujuan membunuh Yunce. Hanya Yunce yang bisa memperoleh prestise seperti itu. Ketika Ling Tiani mengirimkan suaranya, dia dan Yunce sudah relatif dekat. Yunce tahu bahwa dia saat ini berada di suatu tempat dalam jarak 2 km dari depan istana. Dia bahkan curiga Ling Tiani sudah tahu di mana dia berada, tapi tidak ingin menyerangnya di istana. Tidak peduli apapun, Villa Pedang Surgawi dan keluarga Kekaisaran Blue Wind sangat dekat pada saat asal-usul mereka. Sampai menghilangkan Burning Heaven Clan, dia tidak muncul. Saya selalu berpikir bahwa kekhawatiran saya tidak diperlukan. Saya tidak menyangka dia akhirnya muncul sekarang. Yunce memberitahu Jasmine. Namun, karena dia sudah begitu dekat, dan bahkan menyampaikan pidatonya ke seluruh kota untuk memaksaku muncul, menyusut bukanlah sesuatu yang aku, Yunce, akan lakukan. Aku sudah menduga kamu mengatakan itu. Jasmine menjawab dengan nada meremehkan, jika kamu tidak ingin melarikan diri, kamu selalu bisa menyerbu dan melawannya. Meskipun mustahil untuk menang, dengan perlindungan garis darah Dewa Naga, tidak akan mudah baginya untuk membunuhmu juga. Namun, jika Anda tidak tahu kapan harus mundur, kematian sudah pasti. Saya mengerti, hidupku lebih berharga daripada emas atau perak apapun. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku mati di sini tanpa arti, karena dia sudah ada di sini. Ayo kita temui orang terkenal nomor 1 di Blue Wind Empire. Chan kecil, ayo pergi. Membawa Yunce, Snow Phoenix menjerit panjang, dan terbang langsung menuju Ling Tiani. Saat Snow Phoenix terangkat dari tanah, aura kokoh terpaku kuat pada Yunce. Apa? Orang itu adalah Ling Tiani. Pedang suci yang legendaris. Karena ini adalah kota kekaisaran, di antara generasi tua, banyak yang telah melihat kejayaan pedang suci sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Ling Tiani muncul di tengah-tengah kota kekaisaran, beberapa orang tua meneriakkan namanya karena terkejut. Pedang suci. Apakah itu pedang suci yang legendaris? Ya Tuhan! Aku sebenarnya sedang menyaksikan legenda Blue Wind Empire di sini. Tidak heran seseorang langsung mendekat dengan maksud untuk membunuh Yunce. Selain Sword Saint, siapa yang memiliki kekuatan dan aura seperti itu? Yunce sedang dalam masalah sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia,
dia tidak akan memiliki peluang melawan Sword Sein. Jika Yunce cukup pintar, dia harus segera bersembunyi. Dikatakan bahwa Sword Sein tidak peduli dengan urusan duniawi selama 20 tahun. Insiden penghancuran klan surga terbakar ini tidak hanya mengguncang seluruh kekaisaran angin biru, tapi bahkan membuatnya waspada. Juga dikatakan bahwa Sword Sein memiliki kepribadian yang lurus seperti pedang. Dia menghancurkan kejahatan tanpa ragu-ragu dan juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Grandmaster klan surga terbakar, Fen Yijue. Karena Yunce melenyapkan Burning Heaven klan kali ini, tidak aneh jika dia secara pribadi mengambil tindakan kali ini. Di udara 2 km di depan Istana Kekaisaran, sesosok tubuh hitam melayang di sana. Pakaian hitamnya mengeluarkan suara tertiup angin kencang. Di bawahnya, semakin banyak orang berkumpul dan obrolan mengelilingi seluruh tempat. Banyak orang bergegas ke sini untuk mengagumi sosok Sword Sein yang legendaris. Tiba-tiba, teriakan panjang terdengar dari istana dan sesosok tubuh berwarna putih dengan cepat melesat lewat, berhenti di depan sosok berwarna hitam itu. Mereka saling menatap. Ah, itu Yunce. Dia sebenarnya ada di istana, dan dia bahkan muncul. Meskipun kekuatannya cukup untuk melenyapkan klan surga yang terbakar, menghadapi pedang suci, yang sepenuhnya berniat membunuhnya, dia sebenarnya berani muncul. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Ling Tiani tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun dia adalah Master Villa Pedang Surgawi, ayah Ling Yuefeng, dia terlihat sedikit lebih muda dari Ling Yuefeng. Dia tampak sangat mirip dengan Ling Yuefeng. Namun, aura pedang pada dirinya beberapa kali lebih tajam dari Ling Yuefeng. Ling Tianing mengalihkan perhatiannya ke Yunce dan pada saat itu, hanya tatapannya yang menyebabkan Yunce memiliki perasaan menakutkan bahwa dia telah ditusuk beberapa kali. Kamu adalah Yunce. Ling Tiani berbicara perlahan, suaranya tenang seperti air. Junior Yunce menyapa Senior Ling. Mampu bertemu dengan Sword Sein yang legendaris, Junior harus menganggap dirinya beruntung. Yunce menjawab dengan hormat. Kamu masih sangat muda dan kekuatanmu hanya berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam bumi, namun kamu mampu melenyapkan seluruh klan surga yang terbakar. Prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, kamu jauh melebihiku. Ling Tiani memuji dengan dingin. Mampu membuat Sword Sein mengucapkan 4 kata kau jauh melebihiku, Yunce jelas merupakan yang pertama. Namun, setelah memujinya, yang dia miliki hanyalah niat membunuh yang dingin. Dengan bakatmu, kamu awalnya bisa menjadi jenius di Blue Wind Empire, menjadi bakat generasi ini. Anda dapat mencapai hal-hal yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Villa Pedang Surgawi saya. Jika Anda mewakili Blue Wind Empire di turnamen pemeringkatan 7 negara yang mendalam, Anda mungkin bisa mengubah rasa malu Blue Wind Empire selama ribuan tahun dan bahkan memperoleh kejayaan. Namun, kamu terlalu kejam dan bengis. Karena dendam pribadi, kamu benar-benar membantai 73.600 orang klan surga terbakar. Tindakan seperti itu benar-benar membuat heboh. Yunce tersenyum tipis dan menjawab, Senior terlalu kasar. Meskipun saya bukan orang yang baik hati, saya jelas bukan orang yang kejam dan bengis yang Anda sebutkan. Meskipun aku membunuh banyak orang, tidak satu pun dari mereka tanpa alasan. Aku melenyapkan klan surga terbakar hanya karena mereka melewati batas. Mereka pantas mendapatkannya. Juga, ini memungkinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan siapapun yang berani menyentuh anggota keluarga saya. Namun, ini antara saya dan Burning Heaven Clan, apa hubungannya dengan Anda? Apa yang terjadi di klan surga terbakar mungkin akan membuat marah bahkan para dewa. Anda adalah binatang keji dan ganas yang pantas mendapatkan balasan ilahi. Setiap orang berhak membunuhmu. Aku membunuhmu, atas nama surga. Atas nama surga. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak. Suaranya tiba-tiba berubah dingin,
bahkan jika interaksiku dengan klan surga terbakar tidak lama, aku bisa merasakan dengan kuat perilaku tercela para murid klan surga terbakar. Klan seperti itu, melakukan tindakan tercela yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun terakhir. Ada lebih dari 73.600 orang yang diintimidasi oleh mereka karena pengaruhnya. Orang-orang bahkan meninggal secara langsung atau tidak langsung karena mereka. Pada saat itu, di mana kamu? Mengapa kamu tidak menghukum mereka atas nama surga? Ling Tiani tiba-tiba menjadi kaget. Saya mendengar bahwa Heavenly Sword Villa dan Blue Wind Imperial Palace sangat dekat pada saat asal-usulnya. Villa Master pertamamu dan Kaisar pertama Istana Kekaisaran Blue Wind bersumpah bersaudara. Ketika mereka pertama kali menciptakan Villa Pedang Surgawi dan Istana Kekaisaran Angin Biru, mereka bersumpah untuk tetap bersatu apapun yang terjadi, saling mendukung. Namun, Villa Pedang Surgawi menjadi makmur setiap hari, dan mencari daerah pedang surgawi yang perkasa untuk mendapatkan dukungannya. Di sisi lain, keluarga Kekaisaran Blue Wind menderita selama ini, hingga saat ini, masih dilanda bahaya. Bahkan Sekte Xiao dan klan surga terbakar memanfaatkan situasi ini untuk memasuki perebutan kekuasaan. Kaisar Kekaisaran Angin Biru saat ini juga hampir terbunuh. Dengan pengaruh Villa Pedang Surgawi, mustahil kau tidak mengetahui krisis yang terjadi di keluarga Kekaisaran Blue Wind. Namun, mengapa Villa Pedang Surgawi Anda tidak ikut campur saat itu? Kamu bilang kamu ingin menghukum orang atas nama surga, namun mengapa kamu tidak memiliki moral dan keadilan yang paling dasar sekalipun? Sebaliknya, saya harus turun tangan untuk menyelamatkan nyawa Kaisar. Jika aku tidak ikut campur, Kaisar mungkin sudah kehabisan napas. Jika itu terjadi, bagaimana kamu akan menghadapi leluhurmu dalam kematianmu? Yun Ce menunjuk ke arah Ling Tiani dan berkata, atas nama surga yang kamu sebutkan terdengar seperti lelucon bagiku. Anda tidak punya hak untuk memarahi saya. Jika bukan karena gelar pedang suci yang kamu pegang, aku bahkan tidak akan tertarik untuk melihatmu sama sekali. Sebaliknya, aku melenyapkan seluruh klan surga yang terbakar, bukan hanya untuk memadamkan kebencianku, tapi juga benar-benar atas nama surga. Ling Tiani awalnya datang untuk menuntut keadilan. Namun, menghadapi Yun Ce, yang membantai klan surga terbakar, dia, yang berdiri di sisi keadilan, awalnya ingin menghukum Yun Ce di depan publik. Namun, dia tidak menyangka akan dimarahi oleh Yun Ce di depan umum. Terlebih lagi, kata-kata Yun Ce langsung pada intinya dan menyentuh kelemahannya. Ling Tiani tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia, yang awalnya datang untuk bertindak atas nama surga, kini telah berubah menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral. Dari alasan yang disebutkan, orang-orang yang berkumpul sepertinya setuju dengan Yun Ce. Terutama mereka yang sering diintimidasi oleh klan yang berkuasa, mereka yang pemarah namun tidak berani mengeluh kata-kata Yun Ce tulus. Mereka yang diintimidasi oleh klan surga terbakar atau cabang terluar mereka mengepalkan tangan saat emosi mereka melonjak. Kekaguman terhadap Sword Saint telah meredup. Ling Tiani menghela nafas dengan keras, tidak hanya bakatmu yang luar biasa dan kekuatanmu yang luar biasa, kamu juga memiliki lidah yang fasih. Namun, betapapun berbunga-bunganya pidato Anda tidak dapat menyembunyikan hutang darah Anda. Untuk 70.000 jiwa yang mati di tanganmu, aku akan menghakimi dengan pedangku. Apapun alasannya, kamu tidak boleh menghindari kematian. Hah! Yun Ce tertawa dingin, kamu pikir aku membuang-buang air liurku untuk berbicara denganmu agar kamu melepaskanku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Hanya kamu sendiri, tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku merasa takut. Anda pasti tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya. Menghadapi seseorang yang ingin membunuhnya, Yun Ce tidak lagi hormat. Dia melambaikan tangannya dan Dragon Vault sepanjang 3 meter muncul di tangannya, menyebabkan keributan. Hari ini, saya akan mengukurmu,
Sword Sein. Biarkan saya melihat apakah jalan Anda mampu menggoyahkan jalan saya. Yunce turun dari Snow Phoenix dan membuka Burning Heart. Aura dalam dirinya langsung meledak. Dia menebas sesar naga dari udara menuju Ling Tiani dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit. Ling Tiani mendongak perlahan saat pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Pedang itu tidak bersinar dan ketajamannya bahkan tidak bisa diketahui hanya dengan melihatnya. Namun, di tangan pedang suci, ia melepaskan tekanan yang sangat besar. Saat menerima pukulan eksplosif dari Yunce, Ling Tiani tidak punya niat untuk menghindarinya. Dia hanya perlahan menusuk. Benar, dia perlahan menusuk. Tidak peduli Yunce atau siapapun di bawahnya, bahkan seorang praktisi yang baru lahir dapat dengan jelas melihat pergerakan pedang. Namun, itu jelas merupakan tikaman yang lambat, namun sepertinya telah melompati ruang dan bahkan waktu. Setengah napas sebelumnya, jaraknya masih 90 meter. Setengah napas kemudian, perlahan menusuk ke arah dada Yunce. Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba menyerangnya. Tanpa peringatan, tekanan yang menghancurkan bumi segera muncul di depan Yunce yang tak berdaya. Dia segera merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Yunce tertegun sejenak. Tanpa pikir panjang, dia mengeksekusi bayangan patah Dewa Bintang untuk menghindarinya dan berguling ke tanah. Saat mendarat di tanah, dadanya sudah dipenuhi darah. Dua garis potongan pedang panjang sepanjang setengah kaki terukir dalam di atasnya. Yunce tidak tahu bagaimana pedang itu berhasil memotongnya. Baru saja, itu adalah gangguan dimensional. Niat pedangnya sudah cukup kuat untuk menembus ruang. Meskipun ini adalah kelas terendah dan hampir tidak dianggap sebagai gangguan ruang tingkat awal, itu lebih dari cukup untuk melawanmu. Jasmine dengan dingin berkata, melawan dia, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Intervensi luar angkasa. Menarik. Jari Yunce dengan lembut menyentuh dadanya saat dia dengan cepat menghentikan darah yang mengalir keluar dari lukanya. Semakin besar batu loncatannya, semakin luas dunia yang bisa dilihat. Di dunia ini, seseorang bisa menembus ruang angkasa dengan menggunakan niat pedang. Tak heran dia dikenal sebagai orang terkuat di kerajaan angin biru, sang pedang suci. Namun, kedua tebasanmu hanya memberiku dua luka yang tidak sakit atau gatal, tidak banyak. Meskipun Yunce tidak berbicara dengan keras, Ling Tiani masih bisa mendengar semuanya dengan jelas. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengambil satu langkah ke depan di udara. Pedang panjang hijaunya perlahan mengarah ke depan, seketika, sinar pedang sepanjang 2 meter meledak dari ujung pedangnya. Kemudian, itu langsung terbelah menjadi 2, 5, 10, banyak sinar pedang. Pada saat sinar pedang itu dekat dengan Yunce, mereka telah sepenuhnya memenuhi langit dan ruang di sekitarnya dan menyegelnya sepenuhnya. Yunce mengangkat wajahnya, lalu melihat ke bawah, dan dengan marah menebas Dragon Vault ke bawah. Kemarahan Tuan. Suara auman naga yang marah terdengar keras dari dalam formasi pedang hijau, membuat lubang selebar 3 meter di antara balok pedang. Dengan bayangan patah Dewa Bintang, Yunce melarikan diri dari lubang dan menyerang langsung ke arah Ling Tiani. Ling Tiani tidak bisa menahan rasa kagum karena formasi pedangnya sendiri hancur dengan mudah. Namun, dia segera memulihkan ketidakpeduliannya dan dengan lembut mengarahkan pedangnya keluar. Ujung pedang hijau dan tepi tebal Dragon Vault saling berbenturan. Di bawah tekanan berat dari Dragon Vault, pedang hijau itu langsung membengkok menjadi bentuk bulan sabit. Yunce mengerutkan alisnya sambil terus menggunakan kekuatan. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyerang dari depannya. Pedang yang bengkok itu tiba-tiba tegak, dengan kuat menyerang balik Dragon Vault. Lengan Yunce seperti terkena palu yang berat, dan langsung mati rasa. Dragon Vault hampir dilucuti darinya saat seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dengan suara tabrakan. Yunce dengan kasar terjatuh ke tanah,
menyebabkan retakan besar di tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, Dragon Vault akhirnya terbang keluar dari tangannya. Ada banyak luka di lengan kanannya dan mengeluarkan banyak darah. Organ dalamnya dalam kondisi buruk dan rasa sakitnya tak tertahankan, seolah-olah dia hancur berkeping-keping. Orang di depannya adalah orang yang diakui oleh banyak orang sebagai yang terkuat di Blue Wind Empire. Yunce jelas tidak akan meremehkannya. Namun, hanya ketika Yunce benar-benar menghadapinya barulah dia menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Dia jauh lebih kuat dari yang diharapkan Yunce. Dari segi kekuatan saja, meskipun jarak antara Yunce, yang memiliki kekuatan setara dengan seseorang di alam kaisar mendalam tingkat keempat, dan Ling Tiani, yang berada di alam kaisar mendalam tingkat keenam, sangat besar, itu sangat besar, tidak terlalu berlebihan. Namun, ranah di mana Ling Tiani berada benar-benar melampaui Yunce, dia berada pada level yang Yunce tidak dapat pahami bahkan sampai sekarang. Niat pedangnya sangat kuat dan terus berubah. Bisa jadi cukup tajam untuk menembus apapun, dan bisa juga seluas lautan. Bahkan bisa mengganggu ruang, membuat lawan tidak bisa bertahan atau bersiap melawan. Yunce benar-benar tertekan dalam percakapannya dengannya. Bahkan sebelum kesalahan naganya menyentuh pakaian Ling Tiani, dia sudah terluka beberapa kali. Tapi bagaimana arogansi yang terukir di tulang Yunce bisa membuatnya kalah begitu saja? Dia berdiri dan mengulurkan lengan kanannya yang berlumuran darah. Dragon Vault kemudian terbang dengan sendirinya dan kembali ke tangannya. Yunce menatap dingin ke arah Sword Sein di udara. Bukan hanya tidak ada rasa takut yang datang darinya, niatnya untuk berperang dan kemarahannya meningkat beberapa kali lipat. Tidak buruk sama sekali. Anda sebenarnya memaksa saya menggunakan 70% kekuatan saya untuk mengalahkan Anda. Tidak heran kamu mampu menghancurkan klan surga terbakar. Ling Tiani perlahan turun dari udara dan pedang hijau di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan untuk dilihat. Bakatnya luar biasa, namun jiwanya jahat. Sungguh sia-sia aku harus melenyapkanmu hari ini. Suara Ling Tiani ketika dia mengeluarkan keputusannya rendah namun berdampak. Suaranya yang sangat jernih membuat separuh kota kekaisaran dapat mendengarnya. Saat dia selesai berbicara, niat pedangnya melonjak dan pedang hijau miliknya tiba-tiba bersinar dengan 7 warna saat kekuatan pedang yang sangat menakutkan menyelimuti Yunce. Tiba-tiba, sosok hijau keluar dari istana kekaisaran. Sosok itu adalah Fierce Zephyr Bird yang sedang terbang. Di punggungnya, ada seorang pemuda dengan wajah penuh kekhawatiran yang berteriak dengan cemas dari kejauhan, "Kakek, berhenti." Pedang Ling Tiani berhenti di udara saat tatapannya bergetar, menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. "JR, apa yang kamu lakukan di sini?" Fierce Zephyr Bird bergerak maju dengan cepat, membawa Ling Jie di antara Ling Tiani dan Yunce. Ling Jie menyeka keringat di kepalanya dengan satu gerakan dan dengan gugup menyatukan kedua tangannya, memohon. "Kakek, kamu tidak bisa membunuhnya. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia jelas bukan tipe orang jahat yang dibicarakan kakek." Ling Tiani tidak menarik pedangnya dan 7 warna pada pedangnya bersinar sangat indah, menyebabkan seseorang bergidik pada saat yang bersamaan. "Daripada patuh tinggal di villa, kamu datang ke sini untuk melindungi anak jahat ini. Dia membantai lebih dari 70.000 orang. Hanya dosa ini, tidak dapat ditebus tidak peduli berapa kali dia mati." Ling Jie menggelengkan kepalanya dan memohon, "Kakek salah. Meskipun dia membunuh seluruh klan surga terbakar sedikit berlebihan. Tapi aku lebih sadar akan keseluruhan situasinya daripada kakek. Itu adalah klan surga pembakaran yang telah memprovokasi dia selama ini, dan bahkan memaksanya ke dalam situasi hampir mati beberapa hari yang lalu. Dia dipaksa sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi mentolerirnya, dan karena itu melenyapkan klan surga yang terbakar dalam kemarahan. Membunuh seluruh klan karena dendam pribadi.
Sekalipun separuh dari klan langit terbakar itu jahat, bukankah separuh lainnya, yang tidak bersalah, akan mati sia-sia? Anda sebenarnya melindungi orang jahat seperti itu. Saya benar-benar kecewa, cepat mundur. Ling Tiani memiliki otoritas tertinggi di Heavenly Sword Villa dan meskipun Ling Jie sedikit sembrono dan sering mengabaikan apa yang ayahnya, kata Ling Yuefeng, dia tidak berani bertindak lancang di depan Ling Tiani. Setiap kalimatnya seperti gunung tak tergoyahkan yang menekan Ling Jie, membuatnya sangat gugup hingga hampir tidak bisa bernapas. Wajahnya sekarang memerah saat dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan keras kepala. Kakek, dia adalah bos besar yang saya kenal dan satu-satunya orang di dunia ini yang sangat saya kagumi. Jika dia memang orang yang kakek pikirkan, bagaimana aku bisa rela mengenali orang seperti itu sebagai bosku? Kakek, aku mohon tolong berhenti. Jangan bunuh dia, jika kamu bertekad membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Anda, Ling Tiani menatapnya, sedikit mengayunkan pedang di tangannya, ekspresi Yun Ce kaku. Dia tidak pernah menyangka Ling Jie akan mengatakan hal seperti itu di depan Ling Tiani. Semua ini terjadi karena Yun Ce. Ling Jie mengabaikan semua konsekuensinya dan menggunakan hidupnya untuk melindungi Yun Ce. Hal ini membuat Yun Ce sangat berterima kasih. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan masalahnya sendiri mempengaruhi hubungan antara Ling Jie dan kakeknya sendiri? Dia berjalan maju beberapa langkah dan meletakkan tangan yang meyakinkan di bahu Ling Jie, dan berkata sambil tersenyum. Aku akan selalu mengingatmu yang membelaku, namun, itu sudah cukup. Ini masalahku sendiri dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Ling Jie berbalik dan menatapnya dengan sangat cemas, tapi... Jangan khawatir, Yun Ce berkata dengan lugas, meskipun kakekmu sangat kuat, masih tidak mudah baginya untuk membunuhku. Jika hidupku berakhir begitu saja, aku tidak akan hidup sekarang. Mundurlah, aku jamin semuanya akan baik-baik saja. Keberadaanmu di sini akan membuat masalah menjadi lebih merepotkan dan juga menyulitkanku dan kakekmu. Kata-kata Yun Ce sepertinya selalu memiliki semacam kekuatan yang membuat Ling Jie percaya padanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan mundur perlahan. Namun, matanya terus menatap keduanya dengan gugup. Pada titik ini, pedang 7 warna pada pedang Ling Tiani akhirnya meledak. Fatamorgana yang cerah dan indah muncul di udara, menyinari Yun Ce. Yun Ce mendongak dan di matanya, kegilaan buas melintas. Api penyucian. Mata Yun Ce langsung berubah merah dan api Phoenix di dalam dirinya menyala dengan ganas, terbakar dengan kejam di bawah dorongan kondisi api penyucian yang membuatnya tampak seperti dia telah berubah menjadi matahari yang cerah. Boom! Suara ledakan menakutkan datang dari sekeliling Yun Ce saat kekuatan di tubuhnya melonjak pesat sebelum berkumpul di kedua lengannya, menyebabkannya langsung tumbuh hingga 3 kali lipat ukurannya. Lonjakan kekuatan besar yang tiba-tiba menyebabkan udara di sekitarnya mengalir deras, mengguncang ruang. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Saat Dragon Vault menyerang, ruang di sekitarnya sebagian besar terdistorsi. Bahkan pengamat yang berada beberapa kilometer jauhnya pun menahan napas. Seolah-olah seluruh udara di dunia telah terdistorsi pada saat itu. Sekali lagi, Yun Ce telah melakukan gerakan paling menakutkan yang dimilikinya. Kekuatan Sword Sein berada di luar ekspektasinya dan peluang kemenangannya hanya terletak pada serangan yang telah dia lakukan semaksimal mungkin. Menghadapi serangan ini, ekspresi Ling Tiani berubah. Sebagai orang terkuat di Blue Wind Empire, Ling Tiani memiliki kekuatan yang tak tertandingi di seluruh kekaisaran. Tidak ada seorang pun di Blue Wind yang kekuatannya bisa melebihi miliknya. Namun, kekuatan yang meledak dari pedang Yun Ce jelas telah melampaui batas Ling Tiani. Itu adalah kekuatan menakutkan yang tidak bisa dia kumpulkan bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Saat itu juga, Yun Ce tampak seperti naga primordial raksasa di matanya.
Berusia 19 tahun, alam mendalam bumi tingkat ketujuh, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Dalam keterkejutannya, seluruh otot di tubuh Ling Tiani membengkak. Dia telah melepaskan seluruh 100% kekuatannya, tanpa hambatan. Dia mengambil posisi yang aneh dan seluruh tubuhnya kini mengeluarkan cahaya putih susu. Suara tajam itu sangat memekakkan telinga dan niat pedang besar di dalam sinar pedang pelangi 7 warna itu dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan mengamuk dari Dragonfall. Kekuatan dewa jahat dan pedang berat langsung memenuhi udara seperti naga mengaum besar yang berlari melintasi langit dan menelan Ling Tiani sepenuhnya. Saat ia bersentuhan dengan cahaya susu, suara gemuruh yang menakutkan dapat terdengar di seluruh kota saat itu benar-benar menutupi jeritan massa yang hadir. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan Ling Tiani telah memilih untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika kekuatan penghancuran langit yang menghancurkan bumi bertabrakan dengan kekuatan pelindung pedang suci, kekuatan itu ditekan oleh hukum dewa sejati. Di bawah penindasan ganda ini, kekuatan terbentuk secara instan dan cahaya krem dengan cepat dihancurkan dan ditelan. Dalam waktu 3 tarikan napas, cahaya itu telah kehilangan setengah kecerahannya dan hampir runtuh. Pada saat ini, 2 sinar pedang yang menakjubkan melintas melewati mata Ling Tiani. Domain pedang surgawi. Ling Tiani membuka kedua tangannya dan ribuan pedang muncul di udara, memicu topan pedang besar yang mulai membelah kekuatan menghancurkan langit dan bumi.